Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, channel Suara Kita akan menampilkan lagi sebuah video, yaitu dari beliau, Kang Deddy Mulyadi. Ya, banyak yang bertanya pada beliau, Kang Deddy Mulyadi, pasca Lebaran, apa langkah-langkah beliau untuk membangun Jawa Barat, ya. Jadi teman-teman dan saudara-saudaraku semua, jangan di skip-skip. Mari kita simak video yang akan saya tampilkan dari beliau, Kang Deddy Mulyadi. Ya, ini langkah-langkah beliau jelaskan ya di dalam videonya. Bisa teman-teman simak, bisa teman-teman pelajari ataupun mencermati. Biar tidak salah paham, kita jangan sampai skip. Ini sangat penting sekali teman-teman ya. Mari kita simak sama-sama. Wilujeng enjing ya, matahari lumayan nih, sinarnya sangat menyengat pagi hari ini. Kita terus berolahraga tiap pagi, dan ini suasana yang betul-betul selalu saya rindukan. Kalau setiap pagi jalan kaki ke sawah, menikmati hamparan pemandangan hijau sambil mengutin sampah plastik, ngebetulin pohon. Ya, ini kegiatan saya. Semoga pagi hari ini senantiasa sehat selalu. Mungkin orang banyak yang bertanya, pasca Lebaran apa sih langkah-langkah Kang Deddy untuk pembangunan Jawa Barat? Saya paham bahwa kita harus mendorong stimulus ekonomi di Jawa Barat secara baik. Dengan satu, harus mendorong investasi agar berjalan cepat. Proses perizinannya tidak boleh berliku-liku, dan saya buktikan hari ini saya selalu memberikan advokasi. Misalnya di perusahaan BYD di Subang yang akan menyerap 16.000 tenaga kerja, nggak tahu 18.000, saya lupa. Itu saya langsung menangani sampai tuntas masalah itu. Tinggal persoalan beberapa hal seperti pembebasan tanah di areal kawasan industri di Subang yang masih terkendala karena adanya percaloan orang menikmati keuntungan besar dari percaloan tanah. Itu nanti akan saya tangani, saya tuntaskan dalam bulan April ini. Yang kedua, setelah Lebaran ini kegiatan-kegiatan program infrastruktur akan segera berjalan. Pembangunan jalan, irigasi, pembangunan sekolah, pembangunan jaringan listrik untuk masyarakat miskin, pembangunan rumah rakyat miskin, yang totalnya mungkin kalau disatukan di Jawa Barat itu lebih dari 5 triliun. Dan tentunya ini akan memberikan dampak pada semakin terbukanya kesempatan orang untuk bekerja, terutama para pekerja sektor informal, dan itu mendominasi sistem pengelolaan ekonomi di Jawa Barat. Kemudian yang ketiga, saya akan mendorong lamaran kerja itu berbasis online, tidak lagi ada antrian, tetapi perusahaan-perusahaan yang butuhkan calon tenaga kerja bisa langsung mengakses ke bursa kerja yang akan disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nanti tinggal dipanggil siapa yang punya keahlian, kemudian setelah itu, setelah diterima baru mengurus persyaratan. Bukan mengurus persyaratan melamar yang belum tentu diterima. Sehingga semuanya akan berjalan dengan rapi. Kemudian yang berikutnya adalah saya akan mendorong agar tidak ada lagi gangguan, baik oleh oknum aparat maupun oknum ormas maupun oknum LSM maupun orang yang mengaku preman terhadap berbagai kegiatan industri, sehingga mereka merasa nyaman betah di Jawa Barat. Kemudian yang berikutnya juga saya akan nanti memberikan dorongan-dorongan stimulus ekonomi, berbagai keringanan yang akan diberikan pada sistem investasi di Jawa Barat, agar orang merasa ketika berinvestasi di Jawa Barat itu mereka merasa mendapat perlakuan yang sangat istimewa dari pemerintah dan dari rakyatnya, karena mereka menyiapkan lapangan kerja. Kemudian yang terakhir, saya ingin mendorong para kepala desa, para camat memiliki komitmen, para bupati, para wali kota memiliki komitmen yang sama untuk mendorong sistem ekonomi berjalan secara efektif sampai ke pedesaan dengan mendorong distribusi pembangunan yang bersifat padat karya sampai ke desa-desa dan menggerakkan ekonomi.
Dan saya juga akan meminta bantuan-bantuan untuk pembangunan pedesaan mengarah pada diserapnya tenaga kerja, sehingga rakyat-rakyat di desa tidak berbondong-bondong ke kota untuk nyari pekerjaan, tetapi di desanya tersedia lapangan kerja yang baik yang digerakkan sistem ekonominya oleh pemerintah, baik stimulus dana APBN, APBD provinsi maupun APBD kabupaten. Dan yang terakhir, saya tidak akan mencairkan bantuan-bantuan keuangan baik untuk desa maupun kelurahan selama desanya masih kotor, selama kelurahannya masih kotor, selama warganya masih jorok membuang sampah ke sungai, selama kelurahan dan desanya tidak memiliki inisiatif untuk melakukan pengelolaan sampah dengan baik, menata lingkungannya. Inilah langkah-langkah yang akan saya lakukan setelah mulai bekerja, dan kita akan mulai bekerja pemerintah Provinsi Jawa Barat hari Selasa tanggal 8 April 2025. Karena bagi saya pada hari Selasa itu dipastikan seluruh pegawai Provinsi Jawa Barat sudah ada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Termasuk juga para pegawai di lingkungan desa, kelurahan, kabupaten, dan kota di seluruh Provinsi Jawa Barat. Inilah langkah-langkah yang akan kami lakukan. Semoga dengan langkah-langkah ini Jawa Barat akan tumbuh menjadi provinsi yang gemah ripah, repeh, rapi. Ya, jadi seperti itu teman-temanku dan saudara-saudaraku semua. Mungkin teman-teman sudah menyimak ataupun sudah menonton apa yang ada di dalam video beliau Kang Deddy Mulyadi. Ya, seperti yang beliau sampaikan, kita mungkin sudah mempelajarinya dan sudah memahami ataupun sudah mencermati ya teman-temanku dan saudara-saudaraku semua. Jadi itu saja teman-teman, jika ada salah pemahaman ataupun salah ucapan dan salah penyampaian ataupun salah apa yang saya lontarkan dan saya sampaikan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Dari channel Suara Kita minta maaf sebesar-besarnya dan terima kasih.